Berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Agatha Putri Awijaya yang berjemaat di GKI Bandar Lampung dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bukan Akhir Perjalanan, berdasarkan Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Bersama saya, Luisa Servin Kristi, mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam permenungan kita dan saya akan hantarkan dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Kami bisa hadir kini dan di sini untuk bisa bersatu hati. Jadi, bukakanlah telinga kami, bukakanlah hati kami dan pikiran kami untuk bisa sepenuhnya tertuju hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Cepatlah kekasihku, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Dalam kisah-kisah cinta yang klasik, cerita cinta biasanya ditutup dengan kalimat akhir yang berbunyi dan mereka hidup berbahagia selama-lamanya. Lalu, mengapa kisah cinta dalam kitab Kidung Agung tidak ditutup dengan kalimat akhir yang demikian? Puisi dalam kitab Kidung Agung dibuat bukan berdasarkan imajinasi atau romantisme belaka, melainkan berdasarkan kisah-kisah cinta yang terjadi di kehidupan nyata. Oleh karena itu, puisi dalam Kidung Agung ditutup bukan dengan akhir yang tetap, melainkan ajakan untuk memulai sebuah perjalanan yang baru. Ada banyak penafsir yang bahkan berpendapat bahwa akhir kitab Kidung Agung ini masih bersambung dengan awalnya. Kiranya, ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ini adalah pernyataan dari Kidung Agung 1 ayatnya yang kedua. Hal ini mau menunjukkan bahwa menemukan cinta bukanlah tujuan, melainkan awal sebuah perjalanan. Setelah seseorang menemukan cinta, ia akan berjalan bersama orang yang dicintainya sepanjang hidupnya. Dalam prosesnya, ia akan menemukan, belajar, dan mengalami banyak hal yang indah maupun menyakitkan, tetapi ia akan bahagia. Karena itulah, pada ayat 13, penulis kitab ini mengundang orang-orang yang tinggal di kebun-kebun atau yang telah mengalami jatuh cinta untuk bersuara dan membagikan kisahnya agar menjadi pembelajaran bagi orang lain dan generasi-generasi di bawahnya sebelum melanjutkan perjalanan. Teens, dari kitab Kidung Agung, kita telah belajar bersama untuk memelihara cinta dan memelihara diri kita sebagai orang yang diberikan kemampuan untuk mencintai oleh Tuhan. Jadi, jagalah diri kita agar tetap dapat mencintai dengan hikmat. Nikmatilah perjalanan cinta dan yang terpenting berjalanlah juga bersama dengan Dia yang telah lebih dulu mencintai. Dengan demikian, niscaya perjalanan cintamu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas renungan kami pada hari ini. Kami diajak untuk bisa mencintai dengan tulus dan kami menyadari ya Bapa bahwa kami belajar untuk mencintai karena kami telah lebih dahulu dicintai oleh. Ya Bapa, berkati agar di setiap proses kehidupan kami bisa belajar untuk bisa memberikan kasih yang seturut dengan apa yang telah Engkau beri. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.